Hai teman-teman semua, selamat datang di Hard Talk, hasil riset dan diseminasi Universitas Pajajaran. Perkenalkan dulu, saya Firla Nurfadila, saya yang akan memandu episode Hard Talk kali ini. Nah, setelah di episode sebelumnya kita membahas tentang pakaian tahan api, kira-kira di episode kali ini kita akan membahas riset tentang apa ya? Kira-kira di sini ada nggak sih teman-teman yang suka ngerasa was-was ketika pas berada di lingkungan yang suasana ruangan yang gelap gitu? Atau mungkin ada perasaan takut sampai nggak jadi melakukan perjalanan karena harus naik pesawat terbang? Atau mungkin juga ada yang ngerasa deg-degan sampai keluar keringat dingin ketika harus tampil berbicara di depan umum? Nah, ternyata nih ada satu buah teknologi yang bisa digunakan untuk membantu teman-teman melakukan mungkin psikoterapi seperti itu melalui teknologi virtual reality. Oh, menarik banget ya. Nah, di sini sudah ada Bapak Aulia Iskandarsyah. Bapak Aulia Iskandarsyah ini merupakan salah satu dosen Fakultas Psikologi di Universitas Pajajaran dan juga merupakan Direktur Sumber Daya Manusia di Universitas Pajajaran. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Prila. Oh iya, Bapak, kebetulan pendengar Hard Talk, penonton Hard Talk kita ini nggak cuma dari Universitas Pajajaran aja nih, Pak. Nah, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Baik, ya, selamat siang semuanya. Saya tadi sudah diperkenalkan, nama saya Aulia Iskandarsyah. Saya sebetulnya basisnya di Departemen Psikologi Klinis, Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran, jadi sehari-hari mengajar di sana. Saya sebetulnya spesialisasinya dalam bidang kesehatan, jadi psikolog kesehatan dan juga psikolog klinis yang banyak menekuni psikoterapi. Dalam beberapa tahun terakhir ini, saya banyak mengembangkan teknologi yang dimanfaatkan untuk intervensi psikologis untuk membuat manusia lebih sehat dan sejahtera. Intinya begitu. Gitu. Baik, Pak. Nah, kita kali ini akan membahas mengenai riset Bapak yang sedikit banyak menggunakan virtual reality ya Pak, teknologi virtual reality untuk mengatasi rasa takut dan fobia gitu. Kira-kira nih Pak, boleh dijelaskan terlebih dahulu apa sih latar belakang Bapak sampai akhirnya melakukan riset tersebut? Jadi sebetulnya ini terinspirasi oleh beberapa hal ya. Jadi pertama, permasalahan psikologis yang ada dan memerlukan peranan profesional, yaitu psikolog, melakukan intervensi itu sangat besar. Idenya sih berasal dari banyaknya kasus-kasus, misalkan seperti fobia-fobia spesifik atau ketakutan-ketakutan spesifik. Misalkan takut kepada kucing, takut anjing, takut tempat gelap, takut terbang, takut tempat tinggi, dan lain sebagainya. Psikologi memiliki prosedur intervensi klasik lah ya, yang harus dilakukan oleh para psikolog atau tenaga profesional. Pada kenyataannya, itu merupakan sesuatu yang cukup costly ya. Artinya menyediakan tempat, setup, handling beberapa hal, dan juga tidak semua orang kompeten untuk men-setup semuanya. Nah, oleh karena itu, setelah terpapar dengan beberapa hal ya, jadi saya lihat Innovation Center di National University of Singapore, kemudian pernah ke Philips Innovation Center di Eindhoven, kemudian beberapa referensi lainnya, muncullah setelah ada disrupsi Industrial Revolution 4.0 bahwa ada referensi yang mengatakan VR itu akan menjadi platform of tomorrow. Jadi future direction untuk psikologi atau intervensi psikologi itu peluangnya sangat besar sekali. Nah, dari situlah mulai kita melakukan beberapa pilot project yang merupakan kerjasama Fakultas Psikologi dengan Fakultas MIPA Unpad. Gitu. Oke, Pak, sebelumnya ya, sebelum kita membahas tentang teknologinya, penggunaan VR-nya, saya tuh pernah baca sedikit, kalau nggak salah katanya manusia itu sebenarnya dilahirkan cuman
takut akan dua hal ya Pak ya. Mm-mm. Takut jatuh sama takut suara keras kalau nggak salah, betul ya Pak ya. Nah, Takut gelap. oh takut gelap juga ya Pak? Oh berarti Jadi 3. dua Oh sebetulnya. 2, Manusia oh itu gitu. takut gelap sama takut suara keras. Oh takut gelap dan takut suara keras. Nah kira-kira nih Pak, sampai orang bisa mengalami merasakan sebuah fobia, ketakutan, itu biasanya karena apa sih Pak? Ya. Ada berbagai perspektif untuk menerangkan fenomena ini. Salah satunya yaitu perspektif bahwa manusia itu mengalami takut itu dikarenakan belajar. Jadi misalkan gini, Mbak Frila pertama lahir, apakah takut ular? Enggak takut. Dari mana takut ular? Proses belajar. Demikian juga ketakutan-ketakutan sampai dengan fobia. Fobia didefinisikan sebagai ketakutan irasional terhadap satu objek atau terhadap situasi tertentu. Jadi quote-nya ada di ketakutan yang sifatnya irasional. Nah, itu merupakan hasil belajar. Oh, iya. Nah, oleh karena itu, proses psikologis yang dilakukan adalah melakukan intervensi yang sifatnya relearning, belajar ulang, sehingga seseorang bisa menjadi rasional. Kalaupun takut, ya oke, tapi tidak mengganggu fungsi hidupnya dan tidak mengganggu kualitas hidupnya. Iya, kegiatan sehari-harinya tidak terbebani ya karena Betul. rasa takut tersebut gitu ya Pak. Betul. Ya, bisa diatasi gitu. Betul. Saya contohkan misalnya begini, seorang mahasiswa yang memiliki ketakutan untuk bicara di depan umum atau stage anxiety, dia mungkin menjadi nggak perform waktu sekolahnya karena nggak berani presentasi, takut gagal dan lain sebagainya, maka dia memiliki menarik diri gitu betul ya Pak, dan akan punya masalah di beberapa hal, secara akademik dan juga secara sosial. Nah, oleh karena itu kita ajarkan ulang atau reedukasi bahwa ketakutannya tersebut apakah ketakutan yang rasional atau irasional. Nah, setelah itu maka akan tumbuhlah efikasi dia, kepercayaan diri dia untuk bisa melakukan yang tadinya sebetulnya dia hindari. Iya. Oke Pak. Nah mungkin berarti tadi kan sudah disebutkan sedikit ya Pak ya tentang masalah penggunaan virtual reality ini. Kira-kira nih keuntungannya orang-orang atau pasien-pasien yang mengalami fobia itu dengan menggunakan teknologi virtual reality itu kedepannya seperti apa Pak? Ya. Virtual reality itu menyajikan beberapa potensial positif faktor lah. Jadi pertama, penggunaannya mudah. Artinya seseorang bisa mengundang sesuatu lingkungan yang dia takuti tanpa harus ke dunia nyatanya. Contohnya orang yang takut terbang, maka kita bisa menghadirkan virtual environment seperti pesawat terbang, suasana airport dan lain sebagainya dengan menghadirkan virtual environment tersebut di VR gadget kita. Jadi pertama adalah handy. Yang kedua murah, cost efektif. Karena pelaksanaannya ya cukup di ruang seperti ini. Ya. Yang ketiga, memberikan kepercayaan bahwa pasien atau klien lah atau orang individu itulah memiliki kemampuan untuk bisa mempelajari ulang sesuatu dan mengatasi ketakutan-ketakutan yang dimilikinya. Kenapa? Karena handlingnya ada di dia. Nanti di VR tersebut dia akan punya head mount yang dia gunakan dan dia punya controller di mana dia akan mulai belajar mengontrol ketakutannya. Contohnya kalau takut tadi terhadap kucing misalnya, dia bisa mengatur jaraknya. Jadi misalkan kalau dalam 8 meter dia masih takut atau enggak. Kalau enggak takut dia bisa mendekat. Bisa mendekat dan akhirnya dia dalam jarak 1 meter pun dia tidak terganggu untuk beraktivitas misalkan. Jadi ada beberapa yang bisa disampaikan dan juga beberapa research membuktikan, termasuk riset yang pernah kita lakukan, itu efektif untuk membantu individu dengan ketakutan-ketakutan spesifik tersebut. Oh gitu. Berarti sebenarnya ketika menggunakan virtual reality, dia sadar bahwa dia itu tidak berada di situasi nyata gitu ya Pak ya. Betul. Nah, ketika nanti akhirnya dia berada di situasi yang memang nyata, misalnya ketemu kucingnya beneran segala macam, itu sudah terbukti memang ada penurunan kecemasan yang terjadi gitu ya Pak ya. Betul. Dalam virtual reality, konsep utamanya bukan virtualnya, tapi realitinya.
Oke, iya, iya. Jadi bagaimana konsepnya kita membawa realitas ke dunia virtual. Baik, baik, baik. Iya, 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 betul Pak, betul Pak. Nah, Oke. jadi itu seperti mimicking dunia yang sebenarnya. Iya. Ya. Oke Pak. Nah, kira-kira nih Pak sebelumnya ada nggak sih riset-riset yang akhirnya membuat Bapak tertarik untuk meneliti mengatasi rasa takut menggunakan virtual reality ini? Riset apa mungkin Pak? Ya, jadi sebetulnya sejarahnya bisa dibilang sejarah bagaimana implementasi dan sejarah teknologinya. Jadi pertama kita melakukan project initial project lah ya. Itu bersama dengan tim dari Fakultas MIPA. Kita mengembangkan yang namanya MFVR. MFVR itu Mobile Assisted Virtual Reality. Jadi teknologi pertama yang kita bikin itu pengembang atau programmer mengembangkan VR aplikasi di handphone, kemudian kita beli head mount-nya, kita masukkan, kemudian dipakai dan controllernya pakai Bluetooth handling, pakai Bluetooth controller. Ternyata setelah kita evaluasi, teknologi tersebut memiliki beberapa kekurangan. Kekurangannya adalah lagging. Jadi ada delay. Jadi kalau orangnya udah ngeliat ke kanan, si ininya masih karena mungkin RAM dan prosesor di handphone tidak terbatas gitu. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan evaluasi lagi, ini harusnya bagaimana? Nah, kemudian kita masuklah ke teknologi yang kedua. Kita menggunakan perangkatnya itu HTC ya. Nah, namun pada perangkat itu kita perlu perangkat tambahan, yaitu untuk melakukan processing aplikasinya masih memerlukan laptop. Jadi masih wired, masih harus ada kabel yang dimasukkan ke head mount-nya, kemudian di-run. Teknologinya keren, dari segi fidelity-nya juga bagus, dari segi real time programming-nya juga bagus. Hanya saja tadi kita harus set up peralatan VR, kemudian laptop gitu. Nah, yang terakhir yang sedang kita kembangkan dan sudah ada beberapa produk jadi seperti yang tertera di depan ini. Nah, kalau ini adalah Oculus Quest 2. Jadi Oculus Quest 2 ini sudah merangkap sebagai konsolnya. Jadi si programmer itu membuat software yang virtual reality untuk terapi tertentu sudah dimasukkan ke sini dan kemudian ini handlingnya. Jadi secara umum ringkas si terapis atau psikolog yang memberikan intervensi cukup membawa ini saja sebetulnya. Yang penting ini di-charge. Kalau nggak di-charge ya habis. Nggak bisa dipakai Pak ya. Betul. Jadi ini teknologi terbaru. Sejarahnya adalah kita mengikuti beberapa proses dari mulai menggunakan mobile assisted virtual reality, kemudian ke VR yang menggunakan laptop untuk merannya, dan sekarang kita sudah sampai di VR yang bisa sebagai konsol sekaligus. Mobile tapi juga secara kualitas video tadi itu sudah bagus berarti ya Pak bagus. Ya? Oke, itu tadi latar belakang sedikit mengenai penelitian Bapak. Nah, kita bahas sedikit masuk ke tentang metode nih Pak. Kira-kira dalam penelitian ini tim penelitinya itu siapa aja Pak? Ya. Jadi tim peneliti ini terdiri dari multidisiplin. Jadi pertama karena idenya sebetulnya substansinya dari Fakultas Psikologi. Jadi penelitinya itu dari tim Fakultas Psikologi. Kemudian kita pun bergabung dengan tim pertama kali adalah tim MIPA Unpad dari Departemen Teknologi Informasi. Jadi yang programmingnya itu adalah dari tim sana. Kemudian sekarang kita sudah mulai bekerja sama dengan industri. Jadi kita mengundang memang profesional company, ada yang startup, ada yang sudah mapan, yang memiliki produk-produk VR, itu kita undang untuk penjajakan apakah memungkinkan ini diaplikasikan dan lain sebagainya. Gitu. Oke, nah berarti penelitian ini sudah mulai dari tahun berapa Pak? Ya. Secara umum penelitian ini diimplementasikan di 2017 sebetulnya. Mulai 2017, mulai ada produk di 2018.
Kemudian sudah berlangsung sekarang mungkin ya sudah 5 tahunan lah. 5 tahunan. Berarti itu dari yang tadi yang MAVR itu Betul, ya? betul. Itu di 2017, Betul. lalu sekarang udah sampai yang menggunakan handlingnya yang sudah lebih oke Pakai ya Pak Oculus. ya? Oculus ini. Iya. Oke, berarti selama proses penelitian ini ada dilaksanakan di lab langsung dengan pasien berarti ya Pak? Pasien-pasien yang mengalami fobia tersebut ya? Ya, jadi ada beberapa yang pernah kita lakukan. Jadi pertama kita melakukan expert review. Expert review itu psikolog, kemudian pengembang teknologi informasi diminta untuk menggunakan dalam setting laboratori. Kemudian kita pun melakukan laboratori eksperimen. Misalkan salah satu yang kita pernah publikasikan yaitu bagaimana VR untuk mengatasi kecemasan untuk bicara di depan umum, presentation anxiety. Nah itu kita undang siswa SMA. Kita lakukan di laboratorium psikologi di Jatinangor. Kita undang mereka, kemudian kita minta mereka untuk simulasi dan kita lakukan secara terkontrol di Fakultas Psikologi di laboratorium. Untuk beberapa produk yang lain, kita minta mereka mencoba di kantor ada, kemudian di setting-setting tertentu ada. Jadi tidak selalu harus di laboratorium. Betul. Oke, ya. Baik. Kalau misalnya untuk pendanaannya nih Pak, proses penelitian ini itu didapat dari mana Pak? Pendanaan, ya alhamdulillah ya, kita sudah punya pertama, itu Unpad menyediakan beberapa skema. Jadi kami pernah dapat skema hilirisasi produk. Jadi hibah hilirisasi produk kita pernah dapat 1 kali. Kemudian kami pun mendapatkan hibah riset kompetitif desentralisasi dari kementerian, yaitu PTUPT, penelitian terapan unggulan perguruan tinggi. Kemudian terakhir kami memiliki hibah dari BRIN berupa CPPBT. CPPBT itu calon perusahaan pemula ya, dalam bidang teknologi. Jadi kalau itu memang kami punya produk tidak hanya untuk intervensi, tapi juga untuk asesmen psikologis. Asesmen psikologis seperti apa Pak? Jadi kita simulasi yang bisa mengukur kompetensi orang. Nah kalau itu diminta untuk dihilirisasikan dan dikomersialisasikan. Semacam pelatihan gitu juga termasuk Pak? Bukan pelatihan, tapi asesmen. Asesmen. Kalau tadinya misalkan mengukur kompetensi matematik itu paper and pencil, sekarang mungkin pernah mengikuti psikotes ya. Ada kubus yang harus dibolak-balik. Nah ini sekarang menggunakan virtual reality, jadi soalnya dia bisa bolak-balik pakai tangan. Baik. Kemudian kita ukur dan itulah yang dihilirisasikan menjadi kami sebutnya VRPAT, Virtual Reality Personal Assessment Test. Dan itu dapat hibah dari BRIN untuk CPPBT. Gitu. Jadi alhamdulillah banyak yang interest dan bisa memfasilitasi apa yang kita lakukan. Baik. Pak, kebetulan teman-teman Hartalk ini ada beberapa yang mahasiswa nih Pak, dan suka penasaran gimana sih kira-kira bisa nggak sih mereka tuh terlibat dalam penelitiannya dosen gitu. Nah kalau misalnya di penelitian Bapak ini ada nggak teman-teman mahasiswa yang terlibat? Bisa sekali. Penelitian saya ini sudah melahirkan paling tidak 4 orang magister profesi psikologi. Yang tesisnya tentang VR. 1 mahasiswa S1 yang tesisnya tentang virtual environment. Jadi mahasiswa S1 pun bisa. Kita ngecek apakah virtual environment itu sama dengan yang nyatanya. Contohnya misalkan gini, kalau saya imaging Mbak Frila masukin ke dunia virtual, apakah respon saya sama nggak dengan berhadapan langsung? Nah, ketika kita melihatnya begini, what is reality? Reality is something interpreted by your brain. Realitas adalah sesuatu yang diinterpretasikan oleh otak Anda. Nah, jadi kita ngecek apakah otak kita merekognisi Mbak Frila yang ada di sini secara fisik dengan yang di VR itu sama atau tidak? Nah, ketika orang itu mengatakan, misalkan ketika saya takut sama Mbak Frila nih, karena killer misalkan, dosen killer. Nah,
Begitu saya datang, ketakutan saya berkeringat. Nah, Ah, ketika saya hadirkan di VR hmm, environment, ternyata ketakutan saya pun muncul sama. oke. Hmm. Sama berkeringat, Iya. walaupun Mbak Prilanya sebetulnya tidak Tidak hadir ada. secara Nah, itu berarti kita sudah ada di arah yang benar. Oke, berarti sudah realitinya sudah muncul ya Pak ya, Correct. realitasnya sudah muncul gitu. Makanya esensi dari virtual reality bukan virtualnya, Oke, tapi realitinya. oke. Karena virtual itu bisa berupa imaginary, Mhm. bisa berupa kreasi 3D yang fancy atau di luar realitas kan memungkinkan Iya, iya, gitu. betul, Tapi kalau ini kita mentransfer reality ke dunia virtual. betul. Oke, menarik banget. Kira-kira nih Pak, mitra yang sudah mungkin yang tergabung ke dalam penelitian ini tuh, dari mana saja Pak? Siapa saja? Ya. Jadi terutama mitra ini tentunya kita bermitra dengan akses-akses Unpad lah ya, Mmm, Fakultas Psikologi Unpad, kemudian PIP. mhm, Jadi Pusat Inovasi Psikologi itu juga bersedia untuk memfasilitasi jika ingin mengimplementasikan. Kemudian kita punya beberapa mitra industri. Ya, oke. beberapa mitra industri yang juga ingin berkolaborasi, terutama kita belajar proses bisnisnya dari mereka. Yang kedua, kita juga belajar bagaimana mengembangkan untuk perspektif gamifikasinya agar lebih atraktif dan lebih inovatif Iya. lagi gitu. Lebih real juga mungkin ya Pak ya, Betul. biar orang tuh benar-benar merasakan ya itu tadi realitasnya dari penggunaan teknologi VR ini. Mm-mm. Nah, Mhm. Pak, berarti selama ini sudah ada beberapa penelitian yang Hmm, tadi disebutkan masalah, presentation anxiety ya Pak ya. betul. Dan Nah ketakutan terhadap gelap nah itu ketakutan yang terhadap sudah gelap. dipublikasikan. Berarti kalau misalnya dilihat penggunaan, teknologi VR terhadap Hmm, rasa fobia yang muncul, hmm, itu sudah ada, sudah terlihat ada hmm. penurunan, kecemasan ya Pak berarti di sana? Ya, penelitian yang pertama Mhm, terkait dengan ketakutan terhadap gelap menunjukkan beberapa hasil yang menggembirakan ya. Di antaranya mereka yang mencoba itu mengalami penurunan intensitas. mhm, Bukan jadi sama sekali tidak takut ya, mhm, tapi intensitasnya berkurang. Artinya tadinya mereka takut pada kegelapan di setingkat ini, kemudian sekarang lebih percaya diri gitu. berkurang ya Pak, mungkin 10 sekarang jadi 8 mungkin gitu ya Pak Betul. ya? Demikian juga pada presentation Oh anxiety. gitu, iya. Jadi contohnya kita punya leveling Mbak Mhm. Frila. Level pertama yaitu kita coba presentasi di depan 4 orang. Iya, iya. Level kedua setengah Eee, kelas. oke. Level ketiga kelas besar. Dan level keempat adalah seperti halnya Mbak Frila bicara di depan conference. Conference, Gitu. oke. Jadi ketika dia mengatasi satu sesi, maka dia masuk ke sesi berikutnya. Sehingga itu menambah kepercayaan Mhm, dirinya. Dan hasil risetnya menunjukkan bahwa orang yang telah melakukan latihan mhm, dengan simulasi VR ini, dia lebih percaya percaya diri diri. dan berkurang rasa cemasnya untuk melakukan presentasi di depan umum. Berarti itu dilakukannya, secara, setahap demi setahap dan, mungkin berkali-kali juga ya, Pak, ya, di level-level tersebut yang tadi disebutkan, Betul, itu ya? betul. Jadi ini bertahapnya, makanya penelitian ini yang tadi disampaikan itu sebetulnya basisnya adalah VRET ya, Virtual Reality Exposure Therapy. Exposure therapy, oke. Exposure itu berarti kan kita dihadapkan pada sesuatu ketakutan Oke, kita dan oke. kita diminta untuk bisa Bisa mengatasi. mengatasi. Contohnya kalau Mbak Prila takut presentasi, Mhm. ya mau nggak mau harus dihadapkan dengan situasi Oke, itu. iya, Tapi bertahap. oke. Dari mulai sedikit orang, Mhm. tambah banyak, dan kemudian Bisa di tampil kelas di yang besar. besar gitu ya, Betul. Pak? Dan itu perspektifnya tadi, reedukasi. Harus ada dia belajar kembali sesuatu yang sebelumnya. Contoh nih, kalau dulu mungkin dia pernah presentasi, diketawain teman-temannya, dibilang jelek, Mhm, dibilang nggak perform dan lain sebagainya. Trauma dia. mhm. Kemudian dia mengatakan, oke, saya nggak akan pernah lagi presentasi. Kenapa? Karena presentasi berkorelasi dengan pengalaman buruk. Oke, iya, iya. Nah, di sini kita ajarkan
Makanya itu yang dapat kami dalami ilmunya dari para expert di bidang VR. Kita pun mengembangkan reward gitu. Jadi ketika sudah masuk sesi ini, kita ada reward, tepuk tangan, selamat ya, Anda sudah masuk dan Anda sudah bisa berhasil melampaui tahap pertama untuk presentasi. Jadi sudah ada reinforcement-nya supaya terbentuk gitu ya Pak ya? Di sini sudah ada reinforcement-nya. Jadi udah lengkap banget berarti ya Pak ya teknologinya? Kayak games. Nah itu yang dia maksud gamifikasinya. Jadi kalau dulu main Tetris ya, kan ada yang bilang congratulations gitu ya, atau kalau good job gitu. Atau bahkan kalau gagal coba lagi gitu kan. Iya kan. Nah itu metode untuk memperkuat, disebutnya reinforcement positif. Positif. Oke. Nah, kalau misalnya penggunaan teknologi VR ini mungkin ya salah satunya mengatasi rasa takut ataupun ya tadi assessment, sebenarnya sudah familiar berarti ya kalangan psikolog untuk penggunaan teknologi ini? Sebetulnya teknologi ini sudah diperkenalkan dari beberapa dekade ke belakang. Hanya saja di Indonesia belum berkembang. Di Indonesia lebih banyak dipergunakan untuk dua tujuan. Pertama entertainment, yang kedua edukasi. Baru dua itu. Jadi yang pertama entertainment ya jelas ya untuk nonton film atau misalkan untuk main games. Iya betul Pak. Kemudian yang kedua untuk edukasi. Edukasi ya tadi misalkan yang sifatnya informasi tentang universe, tentang planet-planet dan lain sebagainya. Nah, itu sifatnya edukasi. Untuk terapi sendiri belum banyak yang mengembangkan dan saya kira Unpad salah satu yang pertama mengembangkan hal ini. Tapi berarti kalau misalnya di luar negeri sendiri itu sudah ada juga ya Pak ya? Sudah lebih jauh berarti ya. Betul. Jadi mereka bergerak lebih duluan. Karena teknologinya memang dikenal dari Barat ya, jadi mereka sudah punya beberapa produk, bahkan di beberapa innovation center itu sudah tidak pakai konsol, sudah tidak pakai controller seperti ini, dia sudah pakai gloves. Jadi gloves ini berfungsi ya seperti tangan, jadi kalau mindah-mindah gitu ya, bahkan sekarang sudah mulai sensing rasa gitu udah bisa. Berarti kalau misalnya menggunakan gloves itu indera perabanya juga turut terdeteksi juga di situ ya Pak ya? Betul. Terus jadi gloves atau baju. Jadi kayak baju scuba diving digunakan, jadi dia merecord sensor yang ada di tubuh. Betul. Jadi body movement-nya kerekam di virtual world-nya. Iya. Pak, kan tadi sudah terbahas sedikit nih bahwa penggunaan virtual reality ini ya, penggunaan alat VR ini sebenarnya kan sudah banyak ya Pak di pasaran gitu. Nah, kira-kira nantinya apakah mungkin software tadi yang Bapak gunakan untuk kalangan psikolog itu bisa leaking nih ke masyarakat? Kan kayak saya tuh kalau ke Gramedia suka banyak tuh buku-buku tes psikotes yang kayak gitu. Apa mungkin bakalan ada kira-kira yang keluar dan itu gimana Pak? Harusnya memang dikontrol oleh profesional ya Pak ya gitu. Itu gimana ya mengatasinya nanti mungkin? Di dunia yang sekarang tanpa batas, permasalahan copyright dan permasalahan ini sulit untuk dibendung. Namun kembali saya tekankan, ini hanyalah media. Media untuk membantu profesional. Profesionalnya siapa? Psikolog. Jadi sebetulnya intinya contoh, sekarang obat segala rupa gampang diperoleh. Tapi ketika professional judgment-nya tidak dilakukan oleh dokter, maka kita bisa beli obat, tapi untuk apa obat ini? Nah demikian juga dengan ini. Jadi saya pribadi tidak terlalu worried kalau misalkan nanti di YouTube ada di mana segala rupa, nggak jadi masalah gitu. Toh ya zamannya sudah begitu. Tapi aspek utamanya adalah bagaimana produk ini, bagaimana metode intervensi ini menjadi alat bantu professional helper, yaitu psikolog, dalam menangani klien yang memiliki ketakutan atau fobia-fobia tertentu.
Oke, berarti nanti nih Pak, ke depannya, penggunaan VR ini kira-kira itu akan ke arah mana Pak? Mungkin, profesional psikolog tadi ya yang sudah Hmm, hmm, disebutkan. Apakah nanti hmm. di rumah sakit kah? Atau di, biro-biro konsultasi psikologi juga seperti itu mungkin? Ya, kalau bisa dibilang siapa pengguna kita? Mhm. Pertama, bisa dibilang para psikolog-psikolog praktek yang punya biro, praktek mandiri itu bisa menggunakan. Kemudian, yang kedua, mungkin saja ada institusi seperti rumah sakit atau balai-balai kesehatan yang melakukan intervensi psikologis bisa juga menjadi user kita. Gitu. Oke. Iya, baik Pak. Satu pertanyaan terakhir nih Pak. Harapan dari Bapak dan juga mungkin tim lah ya gitu, bagaimana rencana penelitian ini ke depannya Pak? Baik. Rencana penelitian ini ke depannya sebetulnya kita ingin memantapkan teknologi dari segi teknologi, kemudian memantapkan evidence base kita. Artinya research fundamental kita tuntaskan. Setelah kita tuntas riset fundamental, kita punya bukti yang kuat bahwa ini adalah efisien dan efektif untuk menurunkan kecemasan atau ketakutan, maka langkah berikutnya ya kita coba implementasikan. Oke, baik Pak Aulia, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Nah, teman-teman, itu tadi bincang-bincang kita dengan Pak Aulia mengenai bagaimana mengatasi rasa takut atau fobia dengan menggunakan teknologi virtual reality gitu ya. Nah, semoga episode kali ini bisa menginspirasi teman-teman semua dalam melakukan penelitian-penelitian di masa yang akan datang. Sekian Hard Talk di episode kali ini. Saya Frilan Fadila di sini dan ada Paulia undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.